Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudaraku? Doa saya saudaraku semua dalam penyertaan Tuhan, dalam kondisi sehat. Nah, saya akan bawa renungan singkat pada hari ini, itu tentang kekhawatiran. Di masa-masa sekarang ini memang tidak terlepas, baik itu orang yang tidak percaya Tuhan dan juga anak Tuhan mengalami kesulitan. Tapi yang penting kita pelajari, kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita itu spesial di mata Tuhan. Semua memang sama menerima berkat dari Tuhan, baik itu matahari dan hujan. Tapi ada berkat khusus buat orang yang benar-benar berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dikatakan di sana, permohonanmu dengan ucapan syukur. Memang di saat-saat seperti ini kita untuk mengucap syukur itu sangat susah sekali saudara. Mungkin banyak anak-anak Tuhan, mungkin yang tidak anak Tuhan juga mengalami nasib yang sama. Bahkan ada juga anak Tuhan yang positif corona, yang positif virus itu. Dan ada juga anak Tuhan yang di PHK, ada juga anak Tuhan yang tidak bekerja, ada juga anak Tuhan mungkin yang hari ini bekerja tapi perusahaannya dalam kondisi goyang, dan bermacam-macam permasalahan. Dan hamba-hamba Tuhan juga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Karena apa saudaraku? Karena tidak bisa beribadah dan mungkin pekerjaan hamba Tuhan juga terganggu oleh virus ini. Tapi yang penting kita ketahui, apapun keadaannya Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah turun atas kita yang melampaui segala akal, artinya melampaui segala apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Nah, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan yang menjamin, firman Tuhan sendiri yang memelihara kita. Kita ingat sendiri saudara, sebenarnya di masa-masa krisis itu bukan hanya hari ini saja. Dari zaman dahulu, zaman perjanjian lama juga sudah ada zaman-zaman krisis yang luar biasa. Nah, di zaman itu ada seorang perempuan di Sarfat di daerah Israel yang mengalami di sana kelaparan yang luar biasa. Di seluruh daerah itu begitu sengsara, banyak orang yang tidak bisa makan. Bahkan seorang perempuan janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli sedikit saja. Tapi Tuhan justru suruh hambanya Elia untuk datang ke sana untuk melayani seorang ibu janda ini. Dan singkat cerita saudara, kita tahu sendiri, tapi seorang hamba Tuhan Nabi Elia ini justru meminta supaya dia duluan dilayani, padahal mereka tidak memiliki banyak stok makanan mereka. Tapi karena kepercayaan mereka, kepercayaan seorang janda dan anaknya ini, dia tidak khawatir. Dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara mereka, walaupun dalam pikiran mereka besok akan mati karena tidak memiliki makanan lagi. Tapi perhatikan di sana sesuatu mujizat yang luar biasa, karena dia memperhatikan hambanya dan dia melayani Tuhan lewat hambanya Nabi Elia. Apa yang terjadi saudaraku? Seperti firman Tuhan bilang, sampai di masa penuaian, sampai di masa masa yang makmur, mereka tetap memiliki memiliki minyak dan tepung itu. Sampai mereka di masa-masa yang makmur itu mereka bisa makan, dan luar biasanya mereka hidup ya, sementara orang lain mengalami kesusahan. Nah, mungkin di saat ini mungkin kita belum separah yang dialami oleh seorang perempuan janda. Kita mungkin masih bisa makan walaupun makan seadanya, tapi kita percaya sama Tuhan. Kalau kita terus mengucap syukur dan terus memuji Tuhan, menghormati Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Karena apa saudaraku? Firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita, dan Tuhanlah yang memelihara kita. Bukan gaji kita, bukan penghasilan kita. Itu mungkin oke aja, tapi itu semuanya hanya bagian yang bisa kita nikmati dari karunia Tuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan bisa memberkati kita. Yang penting kita catat di sini, yang pertama kita harus mengucap syukur. Yang kedua, akal pikiran kita harus selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita terus berdoa sama Tuhan supaya apa saudaraku? Mujizat bisa terjadi, penyertaan Tuhan terjadi. Dan apapun yang terjadi dalam sekarang kita alami, Tuhan pasti memberikan apa yang kita harapkan dan memberikan perhitungan kepada kita kalau kita serius mencari Tuhan. Mungkin saudaraku yang belum mendapatkan pekerjaan, percaya, terus berdoa, jangan menyerah. Tuhan akan memberikan pekerjaan. Mungkin saat ini
perusahaanmu sedang digoyang, sedang mengalami kesulitan, berdoa terus untuk perusahaanmu, pasti Tuhan akan tolong, perusahaanmu akan terus berjalan dengan baik. Dan mungkin hari ini secara ekonomi kita terganggu, percaya sama Tuhan, selalu ada jalan berkat untuk kita yang setiap anak Tuhan yang mencari Tuhan. Percaya saudaraku, Tuhan selalu baik apapun keadaannya, apapun yang kita alami. Katakan Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu menampingi kita, karena firman yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Artinya sampai hari ini, sebelum Tuhan datang menjemput kita, Tuhan pasti selalu menyertai kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Oke saudaraku, doa saya kita sama-sama saling berdoa, saling memotivasi supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, anak-anak Tuhan harus kuat, terus berjuang, percaya sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan kita. Orang yang sakit corona yang positif akan disembuhkan, orang yang pengangguran Tuhan akan memberikan pekerjaan, mungkin perusahaan yang sedang down akan Tuhan berikan kekuatan buat perusahaan, semakin banyak lagi pekerjaan Tuhan ciptakan. Yang penting kita terus percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Amin. Demikian saya sampaikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.